Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pendidikan sebagai alat dan perlawanan terhadap kekuasaan. Nah, kita bisa melihat beberapa bagian dari materi ini. Yang pertama itu kita melihat dari sejarahnya serta kajian secara teoritiknya. Pendidikan telah sangat lama berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan maupun sebagai salah satu sarana terhadap perlawanan penindasan. Dalam sejarah itu tercatat bahwa pendidikan sering digunakan oleh negara ataupun lembaga untuk menyebarkan berbagai macam ideologi dan membentuk identitas pada masyarakat, baik itu secara individu maupun kelompok. Nah, dalam sejarahnya secara global kita bisa melihat dua hal. Itu yang pertama, bagaimana kolonialisme. Nah, di banyak negara, pendidikan digunakan oleh kekuasaan kolonial untuk mengasimilasi dan mengendalikan populasi lokal ya. Misalnya di sekolah-sekolah yang didirikan oleh kolonialis, seringkali di situ mengajarkan nilai-nilai Eropa dan justru mereka meremehkan budaya-budaya lokal yang ada di masyarakat. Kemudian tentang bagaimana pendidikan revolusioner. Nah, berbanding terbalik dengan kolonialisme, banyak gerakan-gerakan sosial yang menggunakan pendidikan sebagai alat untuk membangkitkan kesadaran politik. Misalnya yang dilakukan oleh Paulo Freire dalam bukunya Pedagogy of Oppression itu dia mengadvokasi pendidikan sebagai alat untuk pembebasan dan kesadaran kritis. Kemudian setelah sejarah kita juga bisa melihat bagaimana teori pendidikan itu sebagai salah satu alat kekuasaan. Yang pertama itu teori reproduksi sosial ya. Paulo Pierce Bourdieu itu pernah berargumen. Jadi dia mengatakan bahwa pendidikan berfungsi untuk memproduksi struktur kekuasaan di dalam masyarakat. Nah, melalui pendidikan nilai-nilai dan norma dominan dipertahankan dan akses pendidikan dipengaruhi oleh kelas sosial. Kemudian teori hegemoni seperti yang disampaikan oleh Antonio Gramsci, dia menyatakan bahwa pendidikan itu dapat menciptakan hegemoni budaya, di mana kelompok dominan mengontrol budaya serta pemikiran masyarakat yang tidak dominan. Tetapi juga kita dapat tetapi juga kita dapat menjadi salah satu sarana perlawanan ketika kelompok yang terpinggirkan itu menggunakan pendidikan untuk menentang hegemoni atau menentang kekuasaan yang sedang berlangsung. Kemudian ada beberapa contoh fenomena global maupun secara nasional sebagai salah satu praktik di dalam pendidikan sebagai alat perlawanan ini. Fenomena yang terjadi secara global misalnya yang pertama itu gerakan pendidikan untuk keadilan sosial. Banyak sekali gerakan sosial di seluruh dunia menggunakan pendidikan untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Misalnya gerakan Black Lives Matter di Amerika Serikat. Di situ menekankan pentingnya pendidikan anti rasisme sebagai cara untuk melawan ketidakadilan yang sistematis. Kemudian yang kedua, pendidikan di era digital ya. Dengan munculnya berbagai macam kemajuan teknologi seperti saat ini, pendidikan juga digunakan untuk menyebarluaskan ideologi serta memobilisasi massa secara sosial. Platform-platform online menjadi alat untuk menyebarkan dan meneruskan informasi dan mengorganisir gerakan-gerakan sosial. Lalu bagaimana fenomenanya di Indonesia? Nah, di Indonesia setidaknya ada dua yang bisa kita lihat. Yang pertama itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, di Indonesia pendidikan kewarganegaraan ini menjadi sangat penting untuk membangun kesadaran dan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Nah, kebijakan ini tentu bertujuan untuk memperkuat demokrasi dan partisipasi masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua itu adalah pendidikan dengan gerakan sosial. Nah, contoh nyatanya itu adalah gerakan mahasiswa di Indonesia sering memanfaatkan pendidikan untuk melawan penindasan. Seperti misalnya kita sama-sama tahu Reformasi 98, di mana pendidikan itu dijadikan sebagai sarana untuk membangkitkan kesadaran politik pada saat itu. Kemudian kita juga bisa melihat permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat. Setidaknya ada tiga. Yang pertama itu adalah ketidaksetaraan akses pendidikan. Nah, ketimpangan dalam akses pendidikan di daerah terpencil dan miskin ini mengakibatkan ketidakadilan dalam peluang untuk mendapatkan akses pendidikan. Kemudian politik pendidikan. Nah, intervensi politik dalam pendidikan seringkali mengubah kurikulum, menguntungkan pihak tertentu yang dapat mengurangi kualitas pendidikan. Seperti misalnya perubahan penguasa, maka berubah pula aturan kebijakan kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu adalah pendidikan yang tidak inklusif. Nah, pendidikan seringkali tidak merangkul semua kelompok masyarakat, terutama mereka-mereka yang terpinggirkan, sehingga mereka tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Kemudian eh, solusi yang bisa ditawarkan berdasarkan permasalahan di atas, solusi-solusi untuk masa depan. Yang pertama itu adalah solusi secara global ya. Pertama itu adalah pendekatan inklusif dalam pendidikan. Nah, kita harus memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan ataupun minoritas, ya, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Kemudian pendidikan yang kritis tentunya. Kemudian kita juga harus mendorong bahwa kurikulum yang mengembangkan pemikiran kritis dan kesadaran politik di kalangan peserta didik atau siswa. Nah, solusi secara nasional itu ada dua. Yang pertama itu reformasi kebijakan pendidikan. Nah, mengembangkan kebijakan yang memastikan pendidikan yang adil serta merata itu untuk semua, termasuk di daerah-daerah terpencil seperti di NTB ini kan masih ada banyak sekali daerah-daerah terpencil dan terpinggirkan. Kemudian pengembangan kurikulum. Nah, menerapkan kurikulum yang lebih inklusif dan relevan dengan konteks budaya lokal untuk menghormati dan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal daerah setempat. Kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana konteksnya yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat ya, khususnya yang ada di Kabupaten Bima. Nah, pendidikan sebagai sarana perlawanan di Kabupaten Bima itu digunakan untuk memberdayakan masyarakat dan melawan kemiskinan. Misalnya nih, program pendidikan yang mengintegrasikan nilai lokal dalam kurikulum dapat memperkuat identitas dan kesadaran masyarakat yang ada di Kabupaten Bima. Kemudian di tingkat lokal juga itu terdapat berbagai macam permasalahan. Yang pertama itu akses yang terbatas. Banyak sekali daerah di Bima ini yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Infrastruktur yang kurang memadai dan sumber daya yang terbatas menjadi hambatan. Seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, daerah-daerah terpencil yang ada di Kabupaten Bima seperti di wilayah Donggo, seperti di wilayah Sape Lambu dan seterusnya. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah kendala kultural ya. Beberapa nilai budaya lokal yang bertentangan dengan pendidikan formal sehingga perlu memang dialog antara sistem pendidikan dan masyarakat lokal. Solusi yang bisa diberikan dari permasalahan lokal tersebut tentu uh, ada beberapa solusi. Yang pertama itu kan kolaborasi dengan masyarakat yang ada di Bima. Nah, pengembangan program pendidikan yang melibatkan masyarakat lokal dalam penyusunan kurikulum kegiatan belajar mengajar itu perlu dilakukan untuk menyesuaikan dan memahami konteks budaya lokal dengan kebutuhan kurikulum. Kemudian peningkatan infrastruktur pendidikan. Di Bima ini kan infrastrukturnya masih banyak sekali yang tidak merata, sehingga memperbaiki fasilitas pendidikan di daerah terpencil seperti saya sebutkan tadi itu juga diperlukan sehingga semua anak memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu,
eh, kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan itu kan sebagai salah satu alat dan untuk melawan, atau pendidikan itu sebagai alat dan perlawanan terhadap kekuasaan yang memiliki peran yang signifikan dalam membentuk masyarakat yang adil serta demokratis. Nah, dengan memahami sejarah-sejarah seperti di atas, teori-teori pendidikan, serta untuk mengatasi permasalahan yang muncul, kita dapat menciptakan solusi yang lebih relevan, baik itu di tingkat global, nasional, termasuk di daerah yang ada di Kabupaten eh, Bima. Oke, demikian kita akan bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.